Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Dan kita akan memasuki materi pelajaran 4, yaitu bulan Ramadan yang indah. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Shadaqallahul azim. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang A, yaitu puasa di bulan Ramadan. Dan anak-anak juga bisa membuka buku cetak kalian di rumah pada halaman 29. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 183 yang berisi tentang kewajiban kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Silakan kalian simak baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Baik anak-anak, kata kutiba pada ayat di atas yang berarti diwajibkan, wajib bagi orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Wajib artinya jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut saum atau siam, artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Baik anak-anak, berikut ketentuan-ketentuan dalam berpuasa. Yang pertama, kita akan mempelajari syarat wajib puasa. Yang kedua, syarat sah puasa. Yang ketiga, rukun puasa. Yang keempat, hal yang membatalkan puasa. Dan yang kelima, hal yang merusak pahala puasa. Baik anak-anak, sekarang kita akan bahas tentang syarat wajib puasa. Kalian tahu tidak apa artinya syarat wajib puasa? Nah, artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Nah, ada beberapa hal yang merupakan syarat wajib puasa. Yang pertama, berakal sehat. Orang gila atau hilang akal tidak wajib berpuasa. Yang kedua, balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya, lemah karena tua boleh tidak puasa tetapi menggantikannya dengan fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit boleh tidak puasa tetapi wajib mengganti puasa di hari lain setelah mereka sembuh. Nah anak-anak, kalian tahu tidak apa arti fidyah? Nah, mari kita bahas sama-sama ya. Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa kepada orang yang fakir atau miskin. Banyaknya 1 mud. 1 mud adalah ukuran berat 626 gram. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan.
Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk pada ketentuan yang kedua, yaitu syarat sah puasa. Artinya, apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah. Yang pertama yaitu Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah berpuasa. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal atau gila atau orang yang dalam keadaan mabuk tidak sah berpuasa. Yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Orang yang haid tidak sah berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan. Mereka juga tidak sah berpuasa. Nah, yang terakhir, yang kelima, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, yaitu bulan Ramadan. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan Hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Kita juga dilarang berpuasa pada hari tasyrik. Baik anak-anak, sekarang kita akan memasuki pada ketentuan yang ketiga, yaitu rukun puasa. Rukun puasa terdiri dari 2, yaitu yang pertama, niat, yaitu menyengaja puasa Ramadan waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar shadiq. Nah anak-anak, silakan kalian dengarkan niat puasa berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berpuasa di bulan Ramadan pada esok hari fardu karena Allah Ta'ala. Nah anak-anak, silakan nanti kalian hafalkan dari rumah ya, sehingga nanti ketika kalian sudah masuk pada bulan Ramadan, kalian sudah menghafalnya. Yang kedua, menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Nah, sekarang kita akan memasuki kepada ketentuan yang keempat, yaitu hal yang membatalkan puasa. Yang A, makan atau minum dengan sengaja. Yang B, muntah dengan sengaja. Yang C, datang bulan atau haid atau melahirkan. Yang D, hilang akal atau gila walaupun sebentar. Yang E, murtad atau keluar dari agama Islam. Baik anak-anak, sekarang kita akan memasuki ketentuan yang terakhir, yaitu hal-hal yang merusak pahala puasa. Nah anak-anak, apabila seseorang sedang berpuasa lalu melakukan perbuatan tercela, maka rusak atau berkurang pahala ibadah puasanya. Contoh perbuatan tercela adalah berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar, dan sebagainya. Apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian, maka puasanya tetap sah namun tidak mendapatkan pahala. Baik anak-anak, sekarang kita akan memasuki pembahasan B, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Kalian juga bisa membuka buku cetak kalian di rumah pada halaman 32. Baik anak-anak, sekarang kita akan memasuki pada pembahasan memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Nah anak-anak, ada beberapa hal atau sikap yang baik yang kita lakukan pada bulan Ramadan yang dapat kita lakukan supaya dapat memperoleh pahala sebanyak-banyaknya dan keridhaan Allah. Yang pertama yaitu sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat isya. Nah anak-anak, setiap malam pada bulan Ramadan, orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki dan perempuan pergi ke masjid dan mushola. Mereka melaksanakan sholat tarawih dan witir berjamaah. Baik anak-anak, kebaikan yang kedua yang kita lakukan di bulan Ramadan yaitu tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran artinya membaca Al-Quran secara tartil dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih. Selain membaca, ada lagi yang mempelajari isi kandungan Al-Quran. Tadarus dapat dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan cara bergantian, yaitu salah seorang peserta membaca Al-Quran sedangkan yang lainnya menyimak atau memperhatikan bacaan tersebut. Ketika dijumpai kesalahan membaca, maka peserta yang lainnya segera membenarkannya sesuai dengan bacaan semestinya. Tidak dibenarkan
Jika salah seorang membaca Al-Quran, sedangkan yang lainnya asik bercerita di dekat orang yang membaca Al-Quran tersebut. Dapat kalian lihat juga pada gambar yang telah ada ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuki kepada kebaikan di bulan Ramadan yang ketiga, yaitu memperbanyak sedekah. Bersedekah maksudnya memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalian juga dapat melihat pada gambar ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan C, yaitu manfaat puasa Ramadan. Kalian juga bisa membuka buku cetak kalian di rumah pada halaman 33. Baik anak-anak, sekarang kita akan memasuki pada pembahasan yang C, yaitu manfaat puasa Ramadan. Ada beberapa manfaat puasa Ramadan. Yang pertama, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah puasa dan ibadah lainnya merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih kejujuran. Di saat berpuasa, kita menahan lapar dan dahaga, mampu untuk tidak makan dan minum meskipun tidak ada yang melihat. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Yang ketiga, menanamkan rasa kasih sayang. Dengan berpuasa, kita dapat merasakan penderitaan orang lain. Banyak di antara mereka kelaparan dan kehausan. Sesama manusia, kita harus mengasihi dan menyayangi dengan memberikan bantuan agar mereka juga merasakan kebahagiaan. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Orang yang berpuasa akan merasakan sehat jasmani dan rohaninya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, puasalah kamu supaya sehat. Dan yang kelima, yang terakhir, melatih kesabaran atau pengendalian diri. Ibadah puasa dapat juga membentuk sikap sabar, sedangkan sabar adalah sikap utama untuk sukses. Contohnya, orang yang ingin sukses dan berprestasi di sekolah harus sabar dalam belajar. Ingin sukses bermain bola harus juga sabar berlatih. Ingin sukses masuk surga sekalipun harus sabar mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagi yang ingin sukses di dunia dan di akhirat harus menggunakan sikap sabar. Sekian materi kita pada pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dari rumah ya. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan serta berdoa kepada Allah agar Allah selalu melindungi kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube Daring PAI dan nyalakan notifikasi loncengnya serta ikuti pembelajaran selanjutnya ya. Iraliko.